Halo, kembali jumpa di podcast ya. Ini edisi khusus karena kita cuma berdua. Saya Behladi dan di depan saya adalah Hikmat Nugraha. Jadi kami berdua ini sebetulnya dikenal sebagai tim inti ya. Artinya tim yang menjadi energi utama ya. Ada beberapa yang lain tapi yang muncul di depan umumnya saya dengan Pak Hikmat ya. Dalam podcast kali ini kita mau ngobrol tentang Gempunet 89, tentang perjuangan kita, mungkin kelas balik sebentar di masa lalu, apa yang hal-hal menarik yang pernah kita kerjakan ya Pak Hikmat ya, dan mungkin di masa depan, karena kan ini perjuangannya masih belum selesai ya, apa yang sedang kita lakukan. Nah, saya bertanya, Pak Hikmat juga bertanya kepada saya lakukan. Oke? Jadi ini memang edisi spesial ya. Nah menurut Pak Hikmat ini kita udah, saya ingat betul ya, kita tuh mulai menginisiasi ini ketika kita membangun grup Telegram ya, itu awal Juni 2022. Ya. Ya. Tapi kita kenalnya Mei ya. Oh iya, saya sama Pak Hikmat dan ada satu orang lagi. Ya kami bertiga waktu itu kita sudah mulai bertemu ya. Pertama kali saya ketemu sama Pak Hikmat di bulan Mei, kita merasa satu visi dan kita bergerak. Nah, terus kita mulai mensosialisasikan dalam sebuah platform terbuka itu di Telegram ya. Seingat kita dulu ya, apa yang menyatukan kita ya? Kok saya kan nggak kenal Pak Hikmat tuh. Benar. Mungkin karena merasa senasib dan waktu itu kita sama-sama percaya bahwa sama-sama tidak percaya lagi tepatnya sama janji-janjinya PTSM ini. Jadi akhirnya waktu itu kita mulai berpikir bagaimana untuk mulai bergerak. Di satu sisi kan kita juga nggak ngerasa gerusu ya, kita tetap memberikan kesempatan buat mereka membuktikan dulu apa yang mereka janjikan waktu itu. Mereka itu maksudnya oknum PTSMI waktu itu ya. Iya. Saya kira itu betul. Saya juga ada periode ketika awal program withdrawal ya, itu kan sekitar awal Februari ya, sampai 2 bulan sampai 2,5 bulan pertama ini kami berdua, sedang mungkin banyak juga yang lain ya, itu kan masih percaya. Masih intinya mencoba untuk positive thinking. Benar. Ya kan, apa yang dijanjikan ya sudah kita lihat gitu kan. Nah ada turning point sih Pak, ada titik balik. Saya merasa ini udah nggak bisa lagi. Jadi saya ingat ya waktu itu pas dibawa ke dalam sebuah, biasalah leader membawa para downline untuk beraudiensi dengan Pak Andreas Andrianto. Di situ saya mendengar, melihat sendiri bahwa beliau bilang brokernya ada kemungkinan default, gagal bayar, brokernya yang salah. Saya kaget dan saya mulai berpikir keras, ini sebenarnya ada apa. Kalau Pak Hikmat gimana? Kalau saya sendiri kan tidak penggiat jaringan ya, jadi saya bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan exchanger, belum pernah bertemu langsung sama Andreas dan yang lainnya. Jadi, waktu itu sih saya cuma melihat dari sisi pembayaran WD. Jadi saya waktu itu membuat sebuah survei pakai Google Form. Saya sebar di grup waktu itu. Yang saya jadikan acuan siapa yang sudah masuk apa belum. Ini untuk nge-tracing payment atau men-tracing video. Jadi kan mereka memang membuat ada leader yang membuat Telegram kawal WDO. Ya. Nah, ada yang membuat kawal WDO. Nah, di satu sisi saya bikin Google Form. Jadi siapa yang sudah masuk WD-nya gitu. Akhirnya datanya saya matchkan dan waktu itu data WDO dari Telegram itu saya catat Pak. Terus-terusan saya catat tidak manual saya catat tapi saya catat, akhirnya saya bisa ngumpulin data berapa perkembangan WDO. Signifikan nggak waktu itu? Awalnya sih cukup tinggi gitu, cukup tinggi terus tapi terus menurun dan disitulah saya mulai bisa memetakan kok ada hubungan ya nilai Bitcoin sama WDO gitu, karena kebenaran saya punya portofolio juga di Bitcoin. Jadi kalau misalnya turun ya saya kerasa gitu lah. Tapi di satu sisi kok
Ada korelasinya, ada ada korelasinya, hubungannya. terutama ketika lebaran tahun lalu ya. Apa yang di lebaran? Member kita kan pada berharap waktu itu ya. Lebaran WD cair kan Dapet gitu ya. cair, Iya kan? ternyata Itu zonk. kan harapan kita waktu itu kan. Betul. Kita ingat kan kita stop trading itu tanggal 27 Januari kalau nggak salah. 2022. Terus Februari keluar video dan lain-lain. Iya. Mereka ngomong ini, ngomong itu. Jadi targetnya tuh lebaran sudah bisa dapetin duitnya Iya. ya. Jadi waktu itu ada dua momen sebenarnya yang ditunggu. Iya. Satu lebaran, kedua bulan Juni Juli karena banyak yang nyekolahin anak kan, masih nyekolahin anak. Pada BU semua gitu, tapi ternyata dua momen itu bablas gitu sampai Bablas. sekarang gitu. Sampai lebaran lagi. Gitu. Baik. Nah, mudah-mudahan nggak terus-terusan gitu ya. Tapi yang jelas di situ ketika sebelum lebaran harga Bitcoin itu drop sekali gitu. Saya Dari mulai 40 ribuan kalau nggak salah Pak ya. Enggak, sebenarnya kalau misalnya dari all time high itu kan memang bulan Desember. Hampir 70. Iya. Terus memang turun. 70 ribu dolar per satu Bitcoin. Iya, terus turun karena ada perang juga, perang Ukraina dan lain-lain. Sampai akhirnya drop sekali pas momennya hari Idul Fitri itulah kira-kira. Jadi Di sehari bawah 20 ribu ya? Atau sekitar 20 ribu masih ya? di atas 20 ribu. Tapi waktu itu anjloknya cukup Jadi tinggi. Pak ada suatu temuan ya atau pengamatan ya. Nah ini menurut Pak Hikmat membangun kesimpulan apa waktu itu? Waktu itu salah satu kesimpulan yang saya bangun adalah bahwa somehow yang pegang uang kita ini keep uang kita dalam bentuk Bitcoin gitu. Jadi Pak Hikmat mempunyai keyakinan bahwa uang kita berarti deposit kami ya, Ya. deposit kami di MT4 itu broker itu dipindahkan atau ditaruh dalam bentuk Bitcoin. Dalam bentuk Bitcoin. Semua atau sebagian tuh. Nah, awalnya kan begitu ya, tapi terus kebenaran saya kan punya hobi main kripto memang. Jadi Ya. waktu itu akhirnya saya karena ada satu kecurigaan, akhirnya saya mulai mencoba mencari wallet-wallet Bitcoin yang dipakai sama broker dan PT SMI gitu. Oh, ketemu caranya? Waktu itu dapat, Oke. terus akhirnya saya lihat gitu, ternyata trace terutama di Max Global ya, waktu itu di Max Global, ketara sekali mereka memang banyak sekali menggunakan Bitcoin sebagai media transfer sebenarnya. Entah media transfer atau media tempat mereka simpan, karena kan ini bisnis di mana perpindahan uang kan sangat cepat dan sangat besar Pak ya. Jadi dengan peraturan BI sekarang di mana kalau transfer uang di atas 100 juta harus pakai underlying, apalagi ini lintas border gitu ya. Jadi kripto itu dianggap bisa memenuhi kebutuhan mau transfer berapapun jumlah besar pun jadi kita pakai kripto. Jadi medianya ya Bitcoin sama. Akhirnya kelihatan apa di Max Global tadi banyak transaksi waktu itu terdeteksi. Saya lihat yang sangat menarik ya mereka memang transaksinya pakai BTC Pak. Pakai jadi kripto, simpan ambil, transfer, simpan, ambil pakai pakai Bitcoin gitu. Ya itu hanya media saja ya, itu hanya sebagai media, tidak berarti duit kita ditradingkan Bitcoin, nggak seperti itu juga gitu. Tetap di USDT, tetap USD dollar gitu. Jadi mereka cuma memakai itu sebagai media karena kalau ada yang bertanya dari awal kan kita selalu diberitahu ya bahwa money management kita hanya mentradingkan 5-10% dari modal. Nah, Pak Hikmat melihatnya seperti apa Pak? Kalau 5-10% dari modal memang benar. Kalau kita lihat di dalam saldo MT4 kita ketika lagi trading kan itu jelas Pak ya. Ada balance, ada equity, ada profit biasanya. Sebentar. Balance, equity, deposit ya. Biar nggak salah. Balance, equity, free margin, margin level sama margin Pak. Oke. Nah. Kalau dilihat dari situ memang 10% yang dipakai karena kan katakanlah biasanya di forex itu kan satu lotnya 1.000 gitu ya. Nah di net 89 itu yang main satu lot itu orang-orang yang punya deposit besarnya 10.000. 10.000 betul. Nah, disitulah yang disebut money management. Jadi
bukan berarti uangnya nggak ditaruh di situ, tapi ya ini sistem payment anyway ya. Jadi sebenarnya Baik. bisa tidak seperti itu. Tapi yang jelas yang ditampilkan memang money management 10%. 10% itu berarti yang ditradingkan ya? Benar. Nah, sisanya itu berarti saya anggap uang idle, Pak, uang yang tidak diapa-apakan ya. Nah, itu berarti dalam posisi seperti itu mungkinkah si fund manager ini yang mengelola akun kita gitu, itu misalnya bisa mengelola sendiri sebagian, itu mungkin nggak? Sangat dimungkinkan sebenarnya dengan sistem PEM ya. Jadi dia bisa aja nge-masking gitu yang di apa namanya dikirim data yang dikirimkan ke slave dengan yang di master bisa jadi berbeda gitu ya. Oh, jadi balance-nya itu maksudnya hasil tradingnya pasti real, Pak ya? Hasil tradingnya sih benar. Benar ya. Tetapi karena ada idle itu, jadi uang idle itulah yang kemudian kalau dicomot sebagian tuh nggak akan ketahuan di situ. Ya, oh, paham. Oke. Tapi di luar itu pun kalau kita lihat keuntungannya penyelenggara trading net 89 ini sangat besar, Pak. Jadi apa namanya? Nomor satu ya, mereka dapat sharing profit. Oh iya, ya, betul. Itu jelas, betul. sangat besar. Ya. Kedua ada introductory broker ya kan? Ya. Itu mereka dapat. Komisi pasti mereka dapat. Komisi, dari spread. Udah 3 sumber dari spread. Wah. Dari spread. Belum dari jualan e-book 5. Iya. 5. Padahal kan ya ada 5. Saya sendiri bisa bikin EA trading, Pak ya. Itu tidak ada biaya, Pak, ketika saya mau menambahkan lot. Jadi saya cuma tambah klik aja gitu. Betul. Nah, tapi kalau ini kan harus seiring dengan modal ya. Setiap klik 1.500.000 loh. Ya, nambah. Wah. Jadi teman-teman kalau kita menganalisa dengan sederhana saja gitu ya. Apalagi kemudian ada tadi penjelasan dari Pak Himad, itu oknum PT SMI ya, manajemen atau owner itu berarti mempunyai 5 sumber income dari aktivitas robot net 89 ini ya. Nah, itu luar biasa. Nah, tentu saja dengan posisi bahwa yang ikut ratusan ribu, kemudian juga omsetnya bisa triliunan, bisa bayangkan mereka sudah kaya rayanya minta ampun. Tetapi, nah pertanyaannya, kok uang idle-nya juga masih di kotak-katik gitu ya, Pak? Mungkin ya tadi saya bilang, tadi Bapak bilang mungkin ditaruh di Bitcoin gitu kan, karena kan Bitcoin kan suatu platform yang menggoda ya. Benar. Apalagi kalau misalnya kita melihat oknum tersebut ya di PT SMI itu kan kriptomaniak, Pak. Ya, crypto believers ya mereka. Dari sejarahnya pun bisa di googling ya. Tokoh utama ini kan juga terlibat di crypto scam sebelumnya gitu. Ya. Di apa tuh? OneCoin ya. Di OneCoin itu juga udah scam. Walaupun mungkin dia bisa berdalih saat itu dia korban juga gitu ya. Karena kan sebenarnya yang bikin dari luar negeri, dari Poland, orang Poland perempuan. Ya bahkan partnernya sendiri kan dia memang mining crypto sudah lama ya. Jadi sebelum mereka rilis CAD itu sudah mining sebelumnya. Nah, kan saya pernah berkunjung tuh ke fasilitas CAD ya. Itu saya melihat banyak sekali ada GPU, VGA lama ya yang penasaran gitu ya. Kenapa mereka nggak mau mengembalikan ya kalau memang diduga arahnya dari situ. Apakah mereka sebagai bisnismen merasa bahwa gua kan mesti muterin ini semaksimal mungkin apa yang ada di depan mata gitu kan. Jadi nggak mau mengembalikan atau gimana, Pak? Nggak tahu kalau itu, Pak ya. Saya secara pribadi nggak kenal mereka ya. Tapi mungkin godaan uang aja, Pak ya. Godaan uang ya, memang uang kalau sudah begini di depan pasti bikin silau. Nah, jadi Pak, memang ini akan menjadi sebuah pertarungan ya antara kita yang menuntut dan kita benar-benar menghimbau Pak Andreas Andrianto, Semilau ya, yang memang sudah menjadi tersangka, membuktikan bahwa ya kalau memang punya niat baik ya harus bisa mengembalikan kepada kita semua ya Pak. Pulang dulu lah, menyerahkan diri ke aparat yang berwajib gitu kan. Betul. Terus, tapi sampai sekarang nih Pak ya, belum ada suatu tanda-tanda ya yang bersangkutan. Saya pernah mendengar rumors nih Pak bahwa dia sebetulnya sudah ada yang bilang sudah di Indonesia, ada yang
tangkap. Tapi kan tidak ada berita, tidak ada lanjutan ya. Benar. Jadi kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas harusnya kan proses hukum tetap berlanjut Pak ya. Apapun yang terjadi, ada atau tidak ada mereka gitu. Malah mungkin di satu sisi kalau tidak ada mereka lebih cepat lagi prosesnya karena mereka tidak membela diri lagi. Namanya apa? In absentia ya. Pengadilan in absentia itu bisa terjadi Pak ya. Bisa saja, tapi itu domainnya tim hukum ya kita tanyakan. Pak, kita kan sudah melaporkan ya, sudah mempunyai surat tanda terima tadi laporan polisi dari Bareskrim. Kita optimis gelombang berikutnya atau dari Polda Gempur kan kita akan coba secepatnya Pak ya. Nah, menurut Pak Hikmat itu dari pengalaman apakah nanti akan menjadi saksi untuk dimintai keterangan sebagai saksi ya dari pelaporan ini? Kemungkinan iya ya karena kita berdua ya ditempatkan sebagai saksi pelapor gitu. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan member akan disampling kan untuk bisa gitu ya. Memberikan keterangan ya. Benar. Tapi kalau kita sih pengennya member-member yang dekat-dekat aja ya, jangan yang dari Papua dipanggil, kasihan juga gitu. Nanti kita kalau lihat dari begini Pak, kan proses di Bareskrim itu memang kita harus percaya penuh kepada mereka Pak ya, itu kan kewenangan mereka ya. Kalaupun kita punya suara, misalnya kita punya pendapat, inginnya kita bisa diskusi Pak ya. Benar sekali. Nanti kan ada momennya kalau tidak salah ya, kita bisa menyampaikan pendapat kita. Tetapi kira-kira ini pengawalan apa yang bisa nanti kita lakukan ya? Kalau menurut saya sih kita harus bersyukur gitu. Kita berada di saat Polri terlihat sekali mereka sedang berbenah Pak. Betul. Mereka sedang memperbaiki diri gitu. Kita harus apresiasi Kapolri yang sekarang bahwa dia memang memperbaiki polisi ke dalam. Kita harus apresiasi presiden kita. Mereka berusaha sekali memperbaiki birokrasi, tatanan administrasi hukum dan lain-lain gitu ya. Jadi ya kita lihatlah. Betul. Kita jadi, tahu kok mereka juga bekerja gitu. Nah, ini kan satu hal yang harus kita hargai Pak. Tetapi dalam sistem hukum Indonesia Pak ya, Pak Iqbal barangkali punya pengetahuan kinerja atau kerjanya suatu pihak itu khususnya di Bareskrim ya, itu kan sebetulnya apakah memang ada dalam pengawasan lembaga-lembaga lain Pak? Nah ini saya pengen tahu Pak. Aduh, kalau itu domainnya tim hukum ya. Tapi yang jelas gini, saya sangat yakin Pak Kapolri tentunya tidak mau nama kepolisian secara keseluruhan tercoreng lagi. Kalau misalnya masyarakat beranggapan tidak merasakan keadilan gitu Pak. Saya sangat yakin lah. Saya sangat yakin dengan Pak Kapolri yang sekarang gitu. Kita tunggulah gitu bagaimana ini. Jadi pokoknya kita tunggu prosesnya karena kita juga masih belum mendengar kabar lebih lanjut ya terutama mengenai proses hukumnya. Toh ini kan baru kemarin kan tahun baru ya. Tahun baru terus kan kita tahu polisi sibuk sekali tuh selama Natal dan tahun baru pengamanan di mana-mana. Kita lihat sendiri gitu. Jadi dan mereka personelnya juga nggak banyak kan gitu, jadi mereka ditarik kemana-mana ya kita tahu lah mereka juga dan mereka juga manusia gitu ya capek ada. Nah di dalam tadi Bitcoin tadi Pak ya, Bitcoin itu bisa menjadi sebuah kayak informasi berharga sebetulnya ya. Kalau kita bicara soal aset-asetnya Andreas Andrianto sebagai pribadi pemilik ya, atau aset-asetnya PT SMI, nah itu nanti bisa kita anggap sebagai sebuah bahwa ini asetnya mereka lah gitu kan, minta tolong follow up atau gitu. Kalau pinginnya kita sih begitu ya, jadi tim hukum pun akan berkomunikasi dengan penyidik gitu untuk bisa menggunakan data-data yang kita punya sebenarnya. Jadi, tapi saya nggak tahu juga ya data mereka sejauh apa. Jangan-jangan mereka lebih canggih juga dari kita. Bisa jadi ya, karena mereka ya, punya. Kalau saya pribadi berharap itu tidak semata-mata aset-aset itu berupa hanya yang terdaftar di PPN, properti. Benar. Ini sepertinya jauh lebih besar. Ya, ini bisnis kripto ya. Iya, ini bisnis digital ya 4.0 gitu. Jadi
sudah nggak zaman lagi gitu ya, naro asetnya di ruko gitu ya. Gitu. Ya. Jadi memang apalagi secara histori kita tahu gitu ya. Ya. Dan bahkan beredar di grup-grup gitu, kita Ya. mungkin sebagian member sudah lihat ada bukti bahwa istrinya Istri salah satu beliau ya. menjual beli Bitcoin itu sudah dari tahun Reputasinya ya. 2015, 2016, 2017. Jadi artinya memang mereka begitu gitu. Dan ada info-info kita juga dari orang-orang yang pernah dekat dengan mereka bahwa SL dibilang juragannya Bitcoin karena punya banyak Bitcoin. S1 Gitu ya. maksudnya semi-law ya. Iya itu. Baik. Jadi kita berharap betul bahwa apabila ini memang sebuah tindak pidana di mana kemungkinan aset itu bisa ditarik ya untuk kepentingan para member ya, kita berharap polisi juga melacak ke sana ya. Tapi ya kan kita berdua sudah lama nih digempur ya, udah mau setahun juga ya. Sebentar Berapa tahun, Pak? udah berapa tahun. Nah, kan kita sering berdiskusi dengan banyak member, mereka itu kan nggak mau apa-apa ya kecuali uangnya aja, gitu ya. Oh. Jadi Iya. mereka tuh sebenarnya kalau kita ngobrol gitu ya, kalau saya tanya mau sih nggak sih maafkan mereka ya? Oh selama uang saya balik ya saya maafkan, semuanya juga begitu gitu ya. Nggak ada yang sekarang mereka hanya kesal karena uangnya tertahan gitu. Jadi di luar itu kalau ini memang delik aduan lah gitu ya. Ya, betul. Iya. Betul. Saya pikir juga ini pendapat, taruhlah ini pendapat yang kemudian 18 sebetulnya ya. Kami benar-benar pengen uangnya kembali. Itu yang paling penting dari semuanya ya. Nah, bagaimana caranya ya? Kalau misalnya tidak bisa didorong dengan proses hukum, atau maksud saya tidak sebelum masuk ke proses hukum ada proses-proses lain yang kita terbuka ya. Benar. Ini uang kita kembali, memang itu tujuan kita. Tapi kalau misalnya Pak Andreas memang mempersulit, tidak mau, tidak menentukan tidak baik ya. Apalagi kabur. Kita menuntut jalur hukum. Iya. Ini adalah pendapat kita, tim inti juga pendapat tim hukum juga. Pengennya member-member semua begitu baik di komponen 89 maupun di kode gempur. Gitu. Tapi kalau nggak salah Pak Bea juga pernah cerita ya, member-member yang mau nekat, misalnya dari mulai nekat bunuh diri sampai nah itu gimana? Ya, jadi ini tadi pembicaraan Bitcoin sudah ya, kita ngomongin tentang dampak ya. Saya sudah syuting ya, Suara Hati kan sudah sekitar hampir 10 episode ya, yang keluar dari episode. Itu memang pengalamannya luar biasa, penderitaan. Dan saya juga pernah dipotong langsung, karena handphone saya kan banyak yang tahu ya, bagaimana mereka putus asa. Dan saya mendengar ada yang mau bunuh diri, ada yang mau macem-macem, ekspresinya malah menurut saya bisa justru ya bisa menjadi tindakan kriminal oleh para member ini. Dan saya berusaha untuk menenangkan mereka, jangan sampai situasi ini kemudian menimbulkan akibat hukum yang baru, yang fatal ya. Jangan. Jadi kita fokus saja teman-teman kepada program Bitcoin. Kita berdua berjuang sepenuh hati dan mati-matian. Betul nggak Pak? Ya. Nah, Pak Iqbal itu boleh dibilang sebagai saksi ahli Pak. Ngomong-ngomong punya tim. Saya dengar tim itu kuat ya dari beberapa orang luar negeri. Iya, ada beberapa teman yang bantu ya. Iya. Profesor katanya. Di luar negeri itu ada yang transfer langsung pakai kripto dari mulai depo dan e-book. Bahkan di Malaysia mereka punya perusahaan lagi namanya Symbiotic Multitalenta Berhad. Jadi itu PT-nya mereka di Malaysia. Jadi sebenarnya kita cukup komprehensif Pak ya. Aliran dana ke exchanger, aliran dana dari exchanger ke member, exchanger ke setorannya mereka, terus waktu mereka WD dan lain-lain, itu bisa terlihat Pak. Terlihat. Artinya apapun yang kita anggap sebagai pendapat kita, posisi kita, kesimpulan kita itu basisnya adalah tadi Pak ya. Basisnya adalah ada pembuktian. Jadi teman-teman di luar sana harus yakin bahwa kita kalau berpendapat tidak asal ngomong. Kalau Pak Iqbal suka bilang, ini bukan omongan warung kopi ya. Benar. Ini bukan sekedar gosip, tapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ada pertanggungjawaban. Harus ada pembuktiannya ya, secara ilmiah gitu. Secara ilmiah ya. Bukan pendapat saya, bukan bukan pendapat, bukan katanya. Bukan sekedar pendapat ya. Betul. Nah,
Kalau dilihat bahwa kita sudah melakukan banyak hal, Pak. Kita ingat bahwa sebetulnya Gemponet 89 itu platform perjuangannya kan total strategi, Pak. Benar. Dengan tim digital forensik, pimpinan Pak Hikmat dan timnya, kita punya tim hukum ya, yang bekerja dengan baik, medsos, ada tim aksi massa, tim admin, tim kreatif, tim saya yang memimpin untuk lembaga-lembaga pemerintahan gitu ya, audiensi sana sini, plus punya tim broadcast ya. Ini menunjukkan bahwa kita yang awalnya tidak membayangkan sebuah perjuangan dengan skala seperti ini, akhirnya kita secara organik Pak ya bisa membuat cita seperti ini. Nah menurut Pak Hikmat gimana tuh ini? Sebenarnya kalau kita lihat ya, dilihat dari kasus serupa, memang tidak ada yang sama Pak. Coba kita lihat kasus robot lain lah, misalnya ATG gitu, sekarang kan mereka masih belum bisa WD, tapi mereka juga tidak melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan sekarang. Enggak, dari sisi ATG-nya pun dia tidak melakukan seperti apa yang SMI lakukan, misalnya. Iya kan? Maksudnya dia tidak ada solusi bantuan final lah, konversi lah ke bisnis lain dan lain-lain gitu, itu tidak ada. Gitu. Bahkan PT SMI ini kan sampai sekarang masih ada channel YouTube yang sampai sekarang masih mempromosikan SBF ribuan member merasa terbantu dan lain-lain. Tidak ada. Jadi kalau kita lihat kasus lain, misalnya Fahrenheit contohnya, begitu selesai ya mereka langsung ngaku. Jadi dari konstruksi kasusnya langsung jelas, oh ini langsung pidana gitu. Kalau kita kan enggak, mereka main dulu ke sana kemari ya. Kita nurut dulu, leader percaya dulu kan, masih ke CAD rame-rame berharap dapat dari ini dari itu. Iya betul. Ada Uklik waktu itu, terus apa lagi gitu. Wah banyak lah gitu. Jadi intinya berarti si mastermind ini benar-benar punya pikiran kreatif ya, dalam menggocek kasusnya ya. Jadi luar biasa. Memang membutuhkan perjuangan yang kreatif juga. Gitu. Jadi lawan seimbang nih. Nah, kalau kita memang tidak main-main, kita merasa bahwa karena kita ya pertama-tama sangat dirugikan Pak ya, kita sangat menderita, di suara hati banyak orang yang nangis-nangis, malah teriak-teriak sebetulnya menuntut ya segera dikembalikan. Jadi kita memang tidak main-main, kita gunakan seluruh kemampuan kita Pak ya, sumber daya kita supaya kita bisa lebih efisien, efektif. Itu kan Pak? Benar sekali. Nah, kalau menurut Bapak ini, menurut Pak Hikmat ya, ini kan orangnya masih di luar negeri dan tadi kapasitasnya seperti itu gitu ya. Nah, berarti memang kita harus terus menggedor nih, jangan sampai kendor nih perjuangan. Benar kan Pak? Benar Pak. Ini perjuangan masih panjang, kita kawal kasus. Ya hal-hal seperti ini gitu ya, yang kita lakukan broadcast sekarang, kita ngobrol, kita berusaha berkomunikasi walaupun satu arah gitu ya dengan member. Ini yang harusnya kita tidak boleh berhenti lakukan gitu Pak ya. Setuju Pak. Jadi ini juga termasuk pengawalan. Belum nanti kalau misalnya ini shift ke pengadilan misalnya, kita harus lakukan pengawalan. Nanti kita akan, ya memang member bisa baca koran, tapi kita akan kirim perwakilan misalnya untuk menyaksikan sidang. Nanti kita bikin juga podcastnya dan lain-lain gitu Pak. Sebagai apa? Saksi mata gitu. Kalau saya pribadi Pak Hikmat, saya sebagai tim inti gitu ya, artinya tim inti kan terus-menerus berpikir ya, terus-menerus menjadi sumber energi untuk perjuangan ini. Jadi kalau saya meminta nih kepada para member khususnya ya di Gemponet 89 itu bantu kita. Benar. Kita harus solid, kita harus kompak, kita harus jadi teman-teman sebagai member yang jumlahnya banyak tuh harus dianggap sebagai kekuatan. Dan saya berharap sekali ya, apabila memang teman-teman menyadari itu, bantuan di sosmed Pak. Nah inilah yang saya gerakan teman-teman ya, untuk segera mendaftarkan akun sosmed, berpartisipasi, edukasi seperti ini kan kita nggak hanya ngomong untuk teman-teman tapi juga untuk publik. Barangkali juga diintip sama pemerintah kepada pihak berwenang kan begitu Pak. Nah, saya minta partisipasi itu ya, daftarkan akun sosmed teman-teman Gempur sesuai dengan informasi yang ada di pengumuman. Nah, rekan-rekan Podo Gempur pun gitu ya, saya juga menghimbau hal yang sama Pak. Bersatu kita sebarkan. Teman-teman cukup menurut saya kerja ringan loh, mendengarkan, share, komen, tag kepada pihak-pihak yang bisa mendengar
mendorong keputusan yang baik untuk kita. Benar. Gimana? Benar. Satu hal lagi mungkin PR ya buat kita adalah kita ini kan komunitas korban ya bisa dibilang dengan member terbanyak Pak. Jadi Betul. Udah gitu kita juga terdaftar secara resmi. Betul di di Menkumham ya. Kita sudah terdaftar. Jadi secara legalitas maupun jumlah member kita terbesar. Nah, harusnya di proses selanjutnya kita jadi partner buat aparat penegak hukum. Nanti kan ada polisi, dari polisi ke jaksa, jaksa ke hakim, dan lain-lain. Tentunya kita bersedia. Kita bersedia dan berharap untuk dijadikan partner. Karena memang kalau mau melihat korbannya NET 89 ya harus kita yang dilihat. Karena kita adalah gerakan terbesarnya. Terbesar dan terorganisir dengan baik dan ya. Kita organik dari member ya. Kita bukan ada lawyer yang membuat paguyuban gitu ya. Ini sebenarnya dari member untuk member. Dari member untuk member, dan di dalam perjalanan ini ketika banyak menarik simpati dan minat ya teman-teman untuk bergabung ya kita bersyukur lah. Dan itu kita buktikan sampai sekarang ya, kita terus bekerja tidak pernah kendor dan selalu ada cara-cara yang berbeda ya, cara-cara inovatif bagaimana kita berjuang, termasuk broadcast nih kayaknya belum pernah ada di dalam sejarah sebuah pergerakan yang mempunyai broadcast sendiri ini gitu ya. Ya kita harus berterima kasih ya sama member yang memberikan dukungan, memberikan tempat dan lain-lain gitu ya. Baik, jadi saya kira waktunya sudah cukup panjang. Kita meskipun mau ngobrol berdua kayaknya, sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam gempur. Salam gempur. Wede cair. Gempur terus sampai Wede cair.